Perkenalkan, nama saya Aji Novel Azhar Ghifari. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammad Warman dengan NIM 19100160093. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri dan jamur. Baik, yang pertama yaitu pewarnaan gram yang bertujuan untuk melihat bentuk atau morfologi bakteri dan melihat reaksi atau sifat-sifat pewarnaan gram dari bakteri. Sifat kuman terhadap pewarnaan gram merupakan sifat penting untuk membantu determinasi suatu bakteri. Bakteri gram positif berwarna ungu, sedangkan gram negatif berwarna merah. Perbedaan yang menyebabkan terjadinya kedua hasil pewarnaan tersebut adalah karena tebal tipisnya lapisan peptidoglikan dalam dinding sel. Bakteri gram positif mempunyai susunan dinding sel yang kompak dengan lapisan peptidoglikan yang terdiri dari 30 lapis, sehingga menyebabkan permeabilitas kurang dan kompleks kristal violet tidak dapat keluar. Bakteri gram negatif mempunyai lapisan peptidoglikan yang tipis, hanya 1-2 lapisan, dan susunan dinding sel tidak kompak. Permeabilitas dinding sel lebih besar sehingga masih memungkinkan terlepasnya kompleks kristal violet. Baik, alat dan bahan. Yang pertama alat yaitu objek gelas atau kaca benda, kemudian sengkelit atau OC, pipet tetes, lampu bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Untuk bahannya, biarkan bakteri A dan B pada agar miring, larutan air garam fisiologis 1 set gram, dan juga minyak imersi. Cara kerjanya, yang pertama ambil kaca benda, bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu bunsen 2-3 kali. Beri tanda kaca benda masing-masing A dan B dengan spidol permanen atau label pada tepi kaca benda. Kemudian gambar bentuk elips pada bagian bawah di tengah-tengah kaca benda sebagai panduan untuk meletakkan suspensi bakteri. Kemudian teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elips tersebut pada kaca benda A dan B. Ambil 1 OC, biarkan bakteri dan suspensikan dengan air garam fisiologis pada kaca benda A dan B. Buat preparat yang tipis dan rata dari bakteri A pada kaca benda A dan bakteri B pada kaca benda B dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian keringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen. Kemudian letakkan kaca benda di atas rak preparat dan tuangi dengan larutan kristal violet dan biarkan selama 1-2 menit. Buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Kemudian tetesi seluruh preparat dengan larutan lugol, biarkan selama 30 detik. Buang larutan lugol dan bilas preparat dengan air mengalir. Lunturkan preparat dengan alkohol 96% sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air mengalir. Tetesi dengan zat warna kontras yaitu larutan safranin, biarkan selama 2 menit. Kemudian buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Keringkan preparat dengan cara mengangin-anginkan. Kemudian periksa di bawah mikroskop dari perbesaran lemah hingga kuat dengan menggunakan minyak imersi. Yang kedua yaitu ada pewarnaan tahan asam. Tujuannya yaitu melihat sifat tahan asam dari bakteri. Kegunaan pewarnaan tahan asam yaitu untuk melihat atau mengamati bentuk-bentuk sel-sel bakteri yang tahan pewarnaan asam, yang dengan pewarnaan ini akan berwarna merah, sedang bakteri lain berwarna biru. Sifat tahan asam disebabkan karena terdapatnya asam mikolat yang terikat dalam dinding sel. Dinding sel bakteri tahan asam terdiri dari peptidoglikan, arabinogalaktan, dan lipid, sedangkan 50% dari lipid ini adalah asam mikolat. Kemudian ada alat dan bahan. Untuk alat, yang pertama ada objek gelas atau kaca benda, kemudian masker, sengkelit atau OC, lampu bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Untuk bahannya, biakan bakteri atau sputum, 1 set cat BTA atau ZN, dan yang terakhir minyak imersi. Cara kerjanya yang pertama, pakailah masker. Kemudian ambil kaca benda, bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu bunsen. Kemudian teteskan air garam fisiologis pada tengah kaca benda. Kemudian buat preparat tipis dan rata. Keringkan preparat pada suhu kamar dan fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen.
Letakkan kaca benda mendatar pada rak preparat dan tuangi larutan karbol fusin sampai menutupi seluruh permukaan kaca benda tadi. Selanjutnya lewatkan di atas nyala api sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap, tetapi tidak sampai mendidih. Ulangi sebanyak 3 kali dan biarkan selama 5 menit. Lalu buang zat warnanya dan gelas preparat dengan air mengalir. Lunturkan zat warna dengan alkohol asam sampai semua zat warna larut. Segera cuci dengan air mengalir. Tuangi preparat dengan larutan methylene blue. Biarkan selama 30 detik. Kemudian cuci dengan air mengalir dan keringkan. Kemudian amati di bawah mikroskop dengan perbesaran lemah hingga kuat, yaitu perbesaran 1000 kali menggunakan minyak imersi. Yang ketiga yaitu pewarnaan jamur. Yang pertama, pewarnaan KOH. Tujuannya itu melakukan pewarnaan KOH terhadap sediaan yang berasal dari spesimen klinik. Salah satu teknik yang paling sederhana adalah membuat sediaan jamur yang berasal dari kerokan lesi atau sedikit eksudat dan kemudian diwarnai dengan larutan KOH 10%, protein, lemak, dan banyak polisakarida terlarut atau terhidrolisis secara ekstensif dan jaringan terlihat jernih, tetapi dinding sel dari kebanyakan fungi tetap utuh dan dapat dilihat. Hal ini disebabkan oleh adanya alkali resisten glucans. Alat dan bahannya. Untuk alat, pertama objek glass, kemudian cover glass, jarum inokulasi, OC atau sengkelit, mikroskop, pipe Pasteur, dan lampu Bunsen. Untuk bahannya, yang pertama cairan vagina, yang kedua KOH 10%. Untuk cara kerjanya, yang pertama dengan menggunakan OC, ambil satu tetes larutan KOH 10% dan letakkan pada objek glass. Kemudian panaskan OC. Kemudian ambil spesimen klinik yang sudah tersedia. Kemudian campurkan dengan KOH 10% pada objek glass tadi. OC dipanaskan kembali. Kemudian sediaan ditutup dengan cover glass. Kemudian panaskan beberapa saat di atas api. Sediaan siap dilihat di bawah mikroskop mulai dari pembesaran 10x10, kemudian dengan pembesaran 10x45. Pewarnaan LPCB atau lactophenol cotton blue. Tujuannya itu melatih pembuatan sediaan yang berasal dari kultur atau biakan jamur, melakukan identifikasi genus atau spesies jamur dari sediaan yang dibuat dengan pengecatan lactophenol cotton blue. Alat-alat yang digunakan yaitu objek glass, cover glass, OC atau sengkelit, jarum inokulasi, mikroskop, pipet Pasteur, lampu Bunsen, dan pensil warna. Untuk bahannya yaitu kultur jamur A, kemudian kultur jamur B, dan yang terakhir cat lactophenol cotton blue atau LPCB. Baik, untuk cara kerjanya, yang pertama panaskan OC dengan lampu Bunsen, kemudian ambil larutan LPCB dan letakkan pada objek glass. Lalu panaskan jarum inokulasi, dinginkan sebentar. Ambil sedikit koloni jamur pada kultur dengan jarum inokulasi. Usahakan mengambil bagian miseliumnya, tetapi jangan sampai melukai medium. Kemudian campurkan dengan larutan LPCB pada objek glass tadi. Tutup dengan cover glass. Kemudian periksa di bawah mikroskop mulai dari pembesaran 10x10, kemudian pembesaran 10x45.